Salam saudara terkasih, salam jumpa pada minggu 6 setelah Trinitatis. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menerangi hidup dan segala aktivitas kita. Dan biarlah hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 18 ayat 22 sampai ayat 33 di bawah topik doa memohon keselamatan. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jikalau kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan membuat demikian jika didapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali di sini saja, sekiranya 10 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkan karena 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada minggu ini, minggu 6 setelah Trinitatis, dibuat topik bagi kita adalah doa memohon keselamatan. Firman yang diambil dari Kejadian ini, di mana diawali dengan kisah dalam ayat 1 pasal 18, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantim di Mesir, di mana pada saat itu panas terik dan ada orang lewat berdiri di depannya, di depan Abraham ketika dia duduk. Kemudian dia mengatakan untuk singgah kepada orang yang lewat itu. Ia berkata, "Tuanku, jika aku sudah telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Ada sebuah sifat dalam diri Abraham, yaitu harus menjadi disinggahi rumahnya,
dia harus menemui orang yang lewat itu. Sesungguhnya dia tidak kenal siapa itu. Namun setelah dia mempersiapkan segala-galanya, termasuk memotong lembunya, kemudian memberikan makan, dia mendapat suatu buah berkat pada ayat 9 pasal 18. Orang yang lewat itu bertanya, "Di manakah istrimu?" Jawabnya, "Di sana dalam kemah." Dan pada saat itu orang yang lewat itu mengatakan, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Saudara, usia Abraham pada saat ini adalah 99 tahun. Dan Sarah sudah mati haidnya di pasal 11. Dan ketika mendengar itu, ayat 12, Sarah menjadi tersenyum dan tertawa. Dan ketika hal itu sudah terjadi dan sudah diungkapkan, maka Abraham menjadi mengenal siapakah orang yang di depannya. Lalu berangkatlah orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, menjadi tujuan daripada orang yang di hadapannya. Tapi ternyata orang yang dia jamu itu adalah Tuhan, bukan orang biasa. Di luar dugaannya, yang diundangnya masuk ke rumahnya, dijamunya, dan diberikan yang lebih istimewa itu adalah Tuhan. Dan ketika mereka mau menuju ke Sodom, ternyata ada sebuah pergumulan bagi Tuhan untuk menceritakan apa sesungguhnya yang akan terjadi bagi Sodom. Dalam ayat 19, "Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya." Ada suatu pernyataan ketika Abraham dan keturunannya menuruti perintah Tuhan, dan dia akan mendapatkan yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dalam ayat 22, "Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah." Ternyata keberangkatan daripada Tuhan menuju Sodom, karena ada perkataan dan ada keluh kesah yang sampai kepadanya bahwa sudah jauh kehidupan mereka daripada Tuhan. Ketika sudah pergi menuju Sodom, Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dia mengingat ada keluarganya di sana, yaitu keluarga yang dia anggap sangat dekat. Saudara terkasih, dengan keadaan ini ada pergumulan bagi Abraham. Bagaimana agar orang yang di Sodom itu terselamatkan? Dia tidak ingin keluarganya itu menjadi terkena musibah oleh karena kejahatannya. Dan keluarganya itu bernama Lot. Dia sangat ingat bahwa dia tidak ingin kehancuran daripada kota Sodom itu. Maka terjadilah tawar-menawar dari 50
ke-45 orang benar, sampai kepada 40, 30, 20, dan 10 orang. Ternyata tidak ada lagi yang benar di kota Sodom itu. Saudara terkasih, kalimat yang dikatakan oleh Abraham sangat jelas. Apakah engkau akan menghancurkan kota Sodom dengan orang yang benar yang ada di sana? Ternyata Tuhan mengatakan bahwa kalau ada orang benar di sana, mulai 50, 45, 40, 30, 20, dan 10, maka tidak akan ada penghukuman itu. Mau memperlihatkan betapa jauhnya mereka daripada keinginan Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan kali ini, maka masuklah kita kepada sebuah pemahaman bagaimana doa permohonan keselamatan yang dilakukan oleh Abraham. Saudara terkasih, dari kisah ini ada 4 poin yang mau kita ingat. Yang pertama, Abraham sebagai orang yang benar, yang mengundang Tuhan untuk hadir di rumahnya dan tidak berlalu saja dari rumahnya. Ternyata Tuhan mendengarkan doanya. Saudara terkasih, ketika kita mau bermohon kepada Tuhan, maka yang terutama adalah menjadi orang benar. Kalau kita membaca di dalam Matius 21 ayat 22, kemudian di dalam Yakobus, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Apabila dia berdoa di dalam iman, apa saja akan diterimanya. Saudara terkasih, ketika kita mau menjadi orang berdoa, hiduplah di dalam kebenaran. Biarlah kehidupan kita yang selalu bersyafaat, mengundang Tuhan di dalam hidup kita, menjamu Tuhan semaksimal mungkin dari perilaku dan perbuatan kita. Abraham, dia adalah seorang pendoa yang berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Meski banyak tawaran, 2 kali dia mengatakan, sekali lagi aku mau mengatakan. Kemudian itu pada meminta antara 30 orang dan juga dalam 10 orang. Artinya, orang benar itu selalu didengarkan oleh Tuhan segala keluh kesahnya. Bagaimana menjadi orang benar? Satu-satunya adalah hidup dalam kebenaran itu, yaitu hidup di dalam Yesus Kristus. Untuk menjadi orang benar, tidak bisa dari perbuatan kita, tidak bisa daripada perkataan kita, dan tidak cukup hanya dalam ibadah-ibadah kita. Namun, ketika Yesus diam di dalam kita dan kita di dalam Yesus, di sanalah kebenaran-kebenaran itu akan dinyatakan. Dan yang kedua, kalau kita melihat dialog antara Abraham dengan Tuhan, dikatakan apabila ada 50 orang, apakah engkau akan memusnahkannya? Dan Tuhan mengatakan tidak akan. Sampai kepada 10 orang yang benar di kota itu, Tuhan mengatakan tidak akan memusnahkan kota itu. Dari kisah ini kita juga mau belajar bahwa orang benar selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang benar itu tidak menjadi rugi di dalam perbuatan kebenarannya. Meski dunia terkadang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang terlalu berlebihan,
Namun firman ini mau mengatakan kepada kita, ketika hidupmu di dalam kebenaran, engkau hidup dan menghidupi kebenaran itu, maka Tuhan akan menjaga. Coba kita bayangkan betapa besar kota Sodom. Namun apabila ada 10 orang yang orang benar di kota itu, satu kota itu akan menjadi terselamatkan. Demikianlah ketika kita menjadi orang benar. Maka tidak mengherankan ketika Joshua mengatakan, "Kalau aku dan seisi rumahku, hanya Tuhanlah yang kupercaya." Perlu kita menjamin kebenaran iman kita secara personal, kemudian secara orang yang lebih dekat dengan kita, memancarkan kebenaran-kebenaran itu. Karena ada sebuah jaminan, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjaga kita, dan selalu memberikan penyertaannya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, dari dialog antara Tuhan dengan Abraham ini, kita bisa melihat bahwa ketika orang benar berdoa, Tuhan sabar dan mendengar keluh kesahnya. Ketika Abraham berbicara dengan Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan, tidak memotong perkataan daripada Abraham. Tuhan sabar mendengarkan keluh kesah orang benar itu. Saudara terkasih, ternyata ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan bosan mendengarkan doa kita. Ketika kita melantunkan permohonan demi permohonan, keinginan demi keinginan, ternyata tidak menjadi menghentikan kasih Tuhan terhadap doa dan permohonan kita. Sebagaimana Abraham sampai 2 kali mengatakan, "Janganlah dulu engkau menjadi marah." Atau dalam bahasa langsungnya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan sekiranya 20 orang. Dan ayat 32, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja." Saudara terkasih, Tuhan itu mendengar keluh kesah orang yang benar dan percaya kepadanya. Dan kita imani dan kita yakini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Ia sabar mendengarkan keluh kesah kita. Ia memperhatikan dengan tepat dan memberikan jawaban atas segala doa kita. Oleh karena kita orang yang dekat dengan Tuhan. Dan yang keempat, dari kisah ini kita belajar, Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih karunia. Coba kita bayangkan, sebagaimana yang sudah diungkapkan tadi, orang kota Sodom pasti bukan hanya sedikit orang di sana. Namanya juga kota. Mari kita buat sekitar 3.000 atau 5.000 orang, atau mungkin bahkan lebih. Namun Tuhan masih sabar apabila ada 10 orang dari beribu orang itu yang melakukan kebenaran. Tuhan tidak menunjukkan amarah dan kebenciannya, namun kasih dan karunia-Nya itulah yang menjadi menonjol di dalam tindakan yang dilakukan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau demikian keadaannya, maka kita sebagai orang percaya memanfaatkan kesabaran Tuhan untuk mengubah diri kita
untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Atas karunia Tuhan yang diberikan bagi kita, kita menjadi datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan memberikan keselamatan bagi hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata permohonan keselamatan yang dilakukan oleh Abraham bukanlah permohonan yang isapan jempol belaka, namun didasarkan kepada dirinya yang dekat dengan Tuhan, didasarkan dengan keterbukaannya agar Tuhan mengisi hidupnya. Demikianlah kita sebagai orang percaya diajak untuk dekat dengan Tuhan, menjamu Tuhan dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan daripada segala sesuatu. Kemudian Tuhan akan membukakan tingkap kasih-Nya dalam hidup kita. Ketika orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang benar itu, mengutarakan keinginannya, Tuhan akan mendengarkannya. Dan kita yakin ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita akan dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika orang benar berdoa, Tuhan sabar untuk mendengarkan keluh kesah kita, dan Dia akan memberikan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari hidup sebagai pendoa, pemohon kepada Tuhan yang dimulai daripada perubahan diri kita yang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mendengarkan doa-doa orang yang dekat kepadanya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajari kami agar menjadi pendoa yang menyadari kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan, yang memberikan penyertaan, memberikan kasih karunia bagi hidup kami. Jadikan firman-Mu menjadi berakar berbuah bertumbuh dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.